Oke, mari kita bedah ini lebih dalam. Hari ini kita punya kutipan-kutipan menarik nih dari sebuah buku yang, wah cukup berani ya, nantang cara orang mikir soal kaya. Bukan soal nunggu tua buat pensiun enak, tapi gimana caranya hidup, ya berkelimpahan gitu, pas masih muda. Sumber kita kali ini dari The Millionaire Fastlane. Penulisnya ini ngerasa, wah cara dia beda banget deh sama nasihat umum, kaya pelan-pelan yang sering kita dengar. Nah, misi kita sekarang, ngambil intisarinya, ide-ide utamanya, lihat apa sih yang paling nonjok dari perspektif ini. Siap nih, lihat jalan lain buat kebebasan finansial? Kita mulai dari kritiknya dulu ya, ke jalur yang biasa orang pakai. Penulis buku ini tuh, wah pedes banget ngeritiknya. Ide kerja 40-50 tahun buat pensiun nyaman itu katanya, ya sama itu kayak nuker masa-masa emas kita demi kebebasan pas sudah tua renta. Anda ngerasa gitu juga nggak sih? Kayak pengorbanan yang gede banget ya? Yang menarik tuh gini loh, argumen dia, inti argumennya itu strategi kaya pelan-pelan itu kan bergantung banget sama hal-hal yang ya ampun susah kita kontrol. Kayak pasar saham naik turun atau kebijakan kantor tempat kerja gitu kan. Ini bukan cuma ngorbanin waktu tapi juga mimpi-mimpi pas muda. Penulisnya cerita tuh gimana dia ngelihat Lamborghini waktu muda itu jadi pemicu, terus dia jatuh bangun, coba macam-macam bisnis, baru nemu yang dia sebut jalur cepat. Jadi pengalamannya dia itu jadi bahan bakar kritiknya. Dalam juga ya. Oke. Jadi di buku ini ada 3 peta jalan finansial ya. Ada trotoar, ini yang ya hidup tanpa rencana, gaji habis gitu aja. Terus jalur lambat, nah ini yang umum. Kerja keras, nabung, invest di pasar modal, harapannya sih kaya, tapi puluhan tahun lagi. Terus yang terakhir, jalur cepat. Kita kan keikat sama gaji sama waktu. Istilahnya tuh uncontrollable limited leverage. Daya ungkitnya terbatas, terus nggak bisa dikontrol pula. Maksudnya nggak ada tuas gitu buat ngebut kaya. Jadi kayak cuma bisa berharap dapat bonus gede atau pasar saham lagi bagus. Padahal itu kan ya di luar kendali kita banget. Wah, ya juga ya. Kayak jadi penumpan aja, berharap nyampe tujuan, tapi nggak bisa ngatur kecepatan mobilnya. Beda banget ya sama yang dia tawarin ini. Tepat sekali. Nah, setelah ngerti kritiknya ke jalur lambat, kita lihat nih solusinya, jalur cepat. Konsep utamanya itu kita harus bangun sistem bisnis, sesuatu yang bisa ngasilin duit, idealnya pasif, dan bikin kita kaya jauh lebih cepat. Fokusnya geser nih, dari nuker waktu sama duit, jadi bikin aset yang produktif. Penulisnya kan ngasih contoh ya. Dia bangun semacam pohon uang gitu dari bisnis internet yang jalan otomatis. Sistem ini yang bikin dia bebas finansial dan waktu, bahkan pas dia lagi nggak kerja aktif. Wah, kedengarannya enak banget ya. Nah, kuncinya itu kebalikan dari jalur lambat. Controllable unlimited leverage. Daya ungkitnya nggak terbatas dan bisa kita kendalikan. Kalau kita punya bisnis sendiri, kita yang pegang tuasnya. Misalnya nih, Anda punya kursus online. Anda bisa atur harga, nambah materi, ubah cara jualannya, mau jangkau pasar mana aja. Semua ini bisa diotak-atik buat ngelipet gandain untung sama nilai bisnisnya. Ini pedal gas yang nggak dipunya sama karyawan atau investor pasif yang cuma ngarep untung katakanlah 8% setahun. Jadi kita yang pegang kendali pedal gasnya ya, bukan cuma numpang. Oke. Terus gimana cara terapinnya? Prinsip dasarnya apa aja nih? Pertanyaan bagus. Salah satu fondasinya, ini penting, ubah pola pikir. Dari konsumen jadi produsen. Mulai lihat dunia ini dari kacamata orang yang bikin sesuatu, yang ngasih nilai. Setiap masalah, setiap kebutuhan orang yang belum terpenuhi, itu potensi. Ingat tadi jalur trotoar. Kebutuhan mereka, bahkan keluhan-keluhan mereka itu, bisa jadi ide bisnis brilian buat orang di jalur cepat. Wah, menarik. Jadi ngelihat masalah malah jadi peluang gitu ya? Bener banget. Dan ini nyambung ke prinsip kunci lainnya. Bisnis Anda itu harus benar-benar ngasih solusi buat kebutuhan pasar. Commandment of need. Bukan cuma ngejalanin hobi doang. Terus, Anda juga harus punya kontrol penuh atas bisnis itu. Commandment of control. Jangan sampai cuma jadi makelar atau bagian kecil dari sistem orang lain. Kayak di beberapa model bisnis, misalnya MLM gitu, di mana Anda nggak ngontrol produknya, harganya, atau aturan mainnya. Anda harus jadi kapten kapalnya sendiri. Bebasan, bisa ngatur waktu sama pilihan hidup, terus Keluarga, hubungan yang baik. sama kesehatan. Dan katanya, pilihan-pilihan kecil kita tiap hari itu yang nentuin kita bakal ke jalur mana. Sering lupa ya, kita sama hal ini kalau udah fokus ngejar angka. Persis. Ini balik lagi ke pertanyaan dasar. Gimana sih Anda ngelihat dan make waktu?
Sumber ini ngelihat waktu itu aset paling penting dan terbatas banget. Inti dari jalur cepat itu sebenarnya adalah investasi waktu Anda sekarang buat bangun sistem yang bakal ngebebasin lebih banyak waktu Anda nanti, bukan nuker waktu terus-terusan sama gaji yang gitu-gitu aja. Jadi kayak investasi waktu buat beli waktu lagi. Jadi, kalau disimpulin nih ya, pandangan dari kutipan-kutipan ini cukup radikal lah ya. Kekayaan itu bisa dikejar lebih cepat kalau kita bikin sistem bisnis yang bisa kita kontrol dan kita kembangin skalanya. Ini jelas nantang langat jalur kaya pelan-pelan yang butuh waktu lama dan banyak bergantung sama faktor luar yang nggak pasti. Sebagai penutup nih ya, coba deh Anda renungin ini. Gimana kalau Anda mulai ngelihat setiap keluhan yang Anda dengar atau setiap hal nggak nyaman yang Anda rasain atau lihat di sekitar Anda? Bukan sebagai gangguan, tapi sebagai sinyal. Sinyal adanya jalan terbuka atau kebutuhan yang belum ketemu solusinya. Siapa tahu, ini bisa jadi fondasi buat bisnis jalur cepat Anda selanjutnya. Peluang apa yang ngumpet di balik masalah-masalah orang di trotoar itu sehari-hari? Wah, pemikiran yang menarik banget buat dibawa pulang. Sampai ketemu lagi di penjelajahan kita berikutnya.